لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربنا زدنا علما وارزقنا فهما وافتح لنا فتوح العارفين وفقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا إلى سواء السبيل وارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وسرعة إلهام الملائكة المقربين اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية يا أرحم الراحمين. Alhamdulillah, amma ba'd, alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah, salawat dan salam tak lupa senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kepada yang terhormat, para habaib, para orang tua, para hadirin jamaah majlis ta'lim masjid Yayasan Darul Mustafa Al-Madinah Al-Munawwarah, dimanapun berada, terkhusus Al-Mukarram Al-Muhtaram Al-Habib Saleh bin Syahab yang telah membuka sebagaimana biasa majlis kita dengan aneka ragam zikir dan salawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita doakan Habib Saleh dan para habaib lainnya serta kita semua insyaallah Allah panjangkan umur, sehat dan badan, luaskan rezeki, gampangkan segala urusan, meluruskan segala hajat dunia maupun akhirat, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kembali kita berjumpa ya di sore menjelang maghrib ini di Yayasan Majlis Ta'lim Darul Mustafa Al-Madinah Al-Munawwarah. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita akan membuka kitab baru dari karya guru kita yang sama, yaitu Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Adam Al-Haddad. Kitab yang kita pilih adalah kitab Risalatul Mu'awanah wal Mudhaharah wal Mu'azarah lil Raghibina minal Mu'minina fi suluki tariqil akhirah. Ya, karya Imam Syekhul Islam Qutb Dawud Irsyad Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Dan buku ini tergolong dari 3 buku yang paling luar biasa dari karya, seluruh karyanya juga luar biasa, tapi paling tidak 3 kitab ini adalah paling banyak tersebar ya, dan paling bisa dikatakan jami' ya, mencakup banyak prinsip-prinsip penting terkait urusan agama. Ya, Risalah Al-Mu'awanah wal Mudhaharah wal Mu'azarah artinya ini merupakan risalah. Ini mungkin sebagai bentuk tawadhu'nya Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad. Risalah itu ibarat sepucuk surat, hasilnya sesuatu yang lebih sedikit daripada buku, daripada kitab. Artinya dia singkat sekali ya, isinya tentang al-mu'awanah wal mudhaharah wal mu'azarah, istilahnya perihal saling menolong, saling mendukung, saling membantu ya antara umat Islam satu dengan yang lain, ya terkhusus kepada mereka lirraghibina minal mu'minin, buat mereka-mereka yang punya keinginan tulus dari kalangan orang beriman fi suluki tariqil akhirah, untuk menempuh jalan menuju akhirat. Jadi ini buku tujuannya untuk memberikan pertolongan, bantuan, dukungan buat orang-orang beriman yang punya keinginan tulus dalam meniti jalan menuju akhirat. Dan buku ini adalah permintaan dari salah seorang kawannya sendiri, ya teman seperjuangannya Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad, namanya Al-Habib Ahmad bin Hashim Al-Habshi, lupa anak pastinya Ahmad atau Muhammad, yang jelas bin Hashim Al-Habashi. Ini beliau dua-duanya kawan, aqadul musahabah, istilahnya mereka mengikat tali persaudaraan, persahabatan di dalam meniti jalan menuju Allah Subhanahu wa taala. Dan gurunya Habib Umar bin Abdul Rahman Al-Attas pernah berkata, engkau berdua ya akan berjalan bersama di permulaan perjalanan, dan nanti kalian di akhir perjalanan akan terpisah, katanya. Kata Habib Habib Umar bin Abdul Rahman Al-Attas. Bukan, adanya Al-Habsyi, ada Ahmad bin Zaid bin Hashim
bin Hashim. Nah, beliau ini padahal selifting, padahal teman sejawat, artinya satu umur. Iya, cuman orang-orang akhirat mereka nggak ada tuh persaingan yang kotor, tidak ada saling menjatuhkan satu dengan yang lain. Ada istilah di kalangan para orang-orang ahli ilmu zahir, ya, al-mu'asir la yunasir. Biasanya orang yang satu lifting itu nggak pernah yunasir, membantu, malah saling jatuh menjatuhkan karena persaingan. Tapi beda kalau orang yang memang berjalan di jalan akhirat, malah mereka saling tolong menolong. Nah, Habib Ahmad ini bin Hashim, ya, beliau minta Al Habib Abdullah bin Al-Haddad untuk bikinin saya tulisan yang bisa saya jadikan panduan untuk meniti jalan menuju akhirat. Bayangin, padahal kawannya sendiri. Masya Allah. Sebagaimana antum telah ketahui, kepribadian Al Habib Abdullah bin Al-Haddad amat sangat populer di telinga. Ya, beliau adalah pengarang Ratib Al-Haddad yang biasa dibawakan di banyak masjid dan di banyak tempat, bahkan di seluruh dunia. Dan juga beliau yang menyusun wirid pagi dan petang yang bernama Al-Wirdul Latif, dan karyanya macam-macam, diantaranya yang kita sudah baca Al-Maslahah Diniyah, juga Ad-Da'watut Tamah, juga sekarang Ar-Risalah Al-Mu'awanah, dan masih banyak karya lainnya. Ya, beliau lahir di Subair, di pinggiran kota Tarim, di Hadramaut, malam Kamis. Nah, kita ini kan Rebo nih, malam Kamis. Beliau lahir malam Kamis tanggal 5 Safar 1044 Hijriah, awal milenium pertama di tahun Hijrah. Jadi beliau adalah lahir di awal milenium pertama, jadi 1000 tahun pertama, ya, dari hijrahnya Nabi Muhammad SAW. Beliau terdidik di kota Tarim, dan semenjak kecil matanya sudah dibutakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan sebab cacar, ya, yang dialaminya. Ya, sedangkan dia kecil, tapi Allah berkenan untuk mengganti mata zahirnya dengan mata batin yang tajam. Ya, beliau dari semenjak kecil bersungguh-sungguh, ya, di dalam menuntut ilmu yang bermanfaat. Bahkan dia menduduki banyak ulama di masanya, ya, dan paling terdepan adalah Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas Sahibur Ratib, dan ulama Mekah di zamannya, yaitu As-Sayyid Muhammad bin Ali As-Segaf, dan masih banyak ulama-ulama lainnya. Beliau telah mendedikasikan dirinya untuk dakwah dan irsyad, mengajak orang ke jalan Allah Subhanahu wa taala, ya, dengan hikmah dan mau'izatul hasanah, dengan membawa hikmah dan pelajaran yang sangat baik, ya, sehingga banyak manusia berbondong-bondong, ya, menghampirinya, mengambil ilmunya yang bermanfaat, bahkan sampai akhirnya kepribadiannya pun populer, tersebar, ya, kedudukannya di seluruh sentro negeri. Banyak yang mengambil manfaat baik dari orang yang dekat maupun orang yang jauh, ya. Sehingga lantaran beliau, Allah telah memberi manfaat ke banyak orang, ya, di seluruh negeri, ya, sampai ke negeri Indonesia, timur jauh ini, Malaysia dan lain sebagainya, ya. Dan diantara muridnya yang paling terkenal adalah putra-putranya sendiri, diantaranya Al Habib Hasan bin Abdullah Al-Haddad, juga Al Habib Ahmad bin Zain Al-Habashi. Ya, kalau Ahmad bin Zain Al-Habashi memang muridnya, kalau tapi Habib Ahmad bin Hashim itu temannya, tapi juga mengambil keberkahan dari Habib Abdullah bin Mahsin. Juga Muhammad sama Umar, adik kakak putra Zain bin Sumit, yang punya managib besar tentang gurunya Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad, dan masih banyak lagi, termasuk Muhammad bin Umar bin Thaha As-Segaf As-Safi, yang merupakan leluhur dari Al-Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Segaf
Gresik. Dan masih banyak lagi. Ya, karyanya tersebar dan banyak dapat pujian dari kalangan para ulama. Sampai ulama mengatakan bahwa seluruh karyanya bisa dikatakan intisari dari apa yang ditulis oleh Imam Al-Ghazali Hujjatul Islam. Bahkan tidak setiap muslim layak dan amat sangat butuh untuk mengetahui isi kandungan dari karya-karya Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad yang singkat namun pada saat yang sama paripurna. Ya, menyeluruh, kajiannya amat sangat penting. Beliau juga sempat berziarah ke tanah suci Mekah dan melaksanakan umrah dan haji, ziarah kepada kakeknya ya Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu kisaran tahun 1079. Ya, di situ dia berkumpul dengan para ulama. Ya, banyak ulama yang mengambil manfaat darinya dan dia mengambil banyak manfaat dari para ulama di kota Mekah. Ya, banyak ulama yang memuji dia dan merasa ingin sekali seperti dia. Dan hidupnya habis dia dedikasikan, dia nafkahkan semuanya untuk Allah, untuk mengajak manusia ke jalan Allah dengan hikmah wa mau'izatul hasanah, sampai akhirnya dia wafat, ya, dipanggil ke rahmatullah, ya, tanggal 7 Dzulqa'dah malam Selasa. 7 Dzulqa'dah tahun 1132. Berarti umurnya kira-kira berapa itu? 88. 1044 ya sampai 1132. 44 kurangin 32 berapa? 44 kurangin 32. 12. Ya, berarti 100 tahun kurang 12, berarti 88 umurnya. 88 20 89 deh. Kisaran seperti itu. Beliau umurnya panjang karena bermanfaat, Allah panjangkan umurnya, dan dikuburkan di komplek pemakaman kuburan Zambal di Kota Tarim. Rahimahullah rahmatan wasi'ah, semoga rahmat Allah senantiasa meliputinya, ya, dan Allah berikan manfaat kepada kita dengan ilmunya dan rahasia Allah yang Allah berikan padanya, baik di dunia maupun di akhirat. Kita rasakan manfaatnya, amin ya rabbal alamin. Langsung saja kita bacakan muqaddimah dari kitab Risalatul Mu'awanah wal Mudaharah wal Mu'azarah, ya, lirraghibina minal mu'minina fi tariqil akhirah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi yassir wa'in ya karim. Qala al-Imam al-Habib Abdullah bin Alawi al-Haddad fi kitabih Risalatul Mu'awanah wal Mudaharah wal Mu'azarah lirraghibina minal mu'minina ila tariqil akhirah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi yassir wa'in ya karim, uftah bil haqqi wa antal fattahul alim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillahil wahidil jawadil wahhabil razzaqil hannanil mannan. الذي بعث محمدا خاتم أنبيائه صلى الله عليه وسلم برسالته إلى جميع الإنس والجان، وأنزل عليه القرآن فيه هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، وشرع له ولأمته ما وصى به نوحا وإبراهيم وموسى وعيسى، وفضل دينه على سائر الأديان، وجعله أكرم خلقه عليه، وجعل أمته خير أمة أخرجت للناس يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويتعاونون على البر والتقوى ولا يتعاونون على الإثم والعدوان، ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويتواصون بالحق والصبر ويجاهدون في سبيل الله ولا يخافون في الله لومة لائم من أهل الزيغ والخذلان، فما يصد عن سبيل الله ويلوم على القيام بواجب حق الله إلا الذين حقت عليهم الكلمة من الله بالشقاوة والخسران والخزي والهوان، ولا يتجرد لنصح عباد الله ودعوتهم إلى باب الله إلا الذين سبقت لهم من الله الحسنى بالسعادة والأمان والفوز والرضوان، أولئك ورثة النبيين
وأئمة المتقين وخيرة رب العالمين من المؤمنين الراسخين في العلم المتحققون بحقائق الإيمان والإيجان والإحسان الواقفون على أسرار الله في ملكه وملكوته من طريق الكشف والعيان وما فازوا بهذه المناقب ولا وصلوا إلى هذه المراتب إلا بحسن اكتفائهم وكمال اتباعهم لإمام الأئمة الذين أرسله الله تعالى للعالمين رحمة عبد الله ورسوله وحبيبه وخليله سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم في كل حين وأوان صلاة وسلاما دائمين بدوام الله الملك الديان. أما بعد فيقول العبد الفقير المعترف بالقصور والتقصير الراجي عفو ربه القدير الشريف عبد الله بن علوي الحداد با علوي الحسيني عفى الله عنه وعن أسلافه آمين. هذه رسالة بحول الله وقوته جامعة ووصية بفضل الله ورحمته نافعة حملني على وضعها الامتثال لأمر الله تعالى وأمر رسوله والرغبة في الوعد الصادق الوارد في الدلالة على الهدى والدعوة إلى الخير والنشر العلم. قال الله تعالى ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون إلى آخر ما سنقرأه إن شاء الله. Orang dulu tuh kalau bikin karya, mukaddimahnya aja panjang, isinya pujian sepanjang lebarnya buat Allah dan Nabi-Nya Muhammad SAW. Dan dari situ kita bisa paham bahwa maksud dibalik tujuan di karyanya buku ini. Melalui mukaddimah bisa ketahuan ini buku apa. Iya. Di sini dimulai Bismillahirrahmanirrahim. Beliau memulai kitabnya dengan menyertakan nama Allah Subhanahu wa taala, dan umumnya seorang orang yang muslim begini di dalam membuat karya atau melakukan apapun itu, menyertakan karyanya pertama dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Tapi di mereka sekelas Habib Abdul Haddad tatkala bilang Bismillahirrahmanirrahim, nggak cuman menggugurkan kewajiban aja begitu kayak gitu Bismillahirrahmanirrahim, tapi di sini dengan pemahaman dan keyakinan yang begitu tinggi bahwa tidak akan ada yang terjadi di alam semesta ini kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala yang Maha Rahman dan Maha Rahim. Ya, dengan menyertakan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Rabbi yassir wa a'in ya karim. Ya Allah, wahai Tuhanku, permudahlah, wa'in dan bantulah ya karim, wahai yang maha derma. Waftah bil haq wa antal fattahul alim, dan bukakanlah ya pintu kebenaran untuk saya, wa antal fattahul alim, sedangkan engkau maha pembuka pencerahan dan yang maha mengetahui dan memberi pengetahuan. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Maha suci engkau ya Allah, sungguh tiada ilmu bagi kami illa ma 'allamtana, melainkan apa yang telah engkau ajarkan kepada kami. Innaka antal alimul hakim, sungguh engkau ya Allah adalah benar-benar zat yang maha mengetahui lagi maha bijaksana. Jadi dari awal dibuka pintunya ilmu buku ini sudah isinya tuh pengakuan, pernyataan akan keyakinannya. Ya, saya kalau bukan karena bantuan dari Allah, kalau bukan dari rahmat dari Allah, kalau bukan karena kemudahan yang Allah berikan, ya nggak bisa saya menggerakkan pulpen saya untuk mengarang karya ini. Dan sama sekali ilmu yang saya akan paparkan ini semua nggak lain bersumber dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada ilmu sedikit pun bagi kami melainkan apa yang telah Engkau ajarkan kepada kami ya Allah. Alhamdulillahil wahidil jawadil wahhabir razzaqil hannanil mannan. Segala puji bagi Allah, Tuhan yang satu
yang maha derma, yang senantiasa memberikan karunia, yang memberi rizki senantiasa, Al-Hannanil Mannan, yang maha santun lagi maha kasih dan sayang. Alladzi ba'atsa Muhammadan, dialah zat yang dengan karunia-Nya telah mengutus seorang Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khatima anbiya'ihi, yang merupakan penutup para nabi-nabinya, sallallahu alaihi wasallam, semoga salawat Allah tercurah kepadanya dan salam Allah, telah mengutus Nabi Muhammad birisalatihi, dengan risalah yang diberikan kepadanya, ila jami'il insi wal jan, kepada seluruh manusia dan jin. Wa anzala alaihil Qur'an, dia jugalah zat yang setelah menurunkan untuk Nabi Muhammad itu Al-Qur'an, fihi hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan, yang mana di dalam Al-Qur'an terdapat petunjuk untuk seluruh sekalian manusia, wa bayyinatun, dan keterangan minal huda, dari petunjuk tersebut, wal furqan, dan pembeda dari yang hak dan yang batil. Ini semua diambil dari lafaz Quran semuanya. Iktibas namanya. Jadi dia bikin karya ini, dia bikin mukaddimah ini, ya redaksi-redaksinya kebanyakan dipinjam dari istilah-istilah Al-Qur'an. Ya Ramadan, syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an, fihi apa? Fihi hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Masyaallah. Ya, dialah zat yang telah mengutus nabi, penutup para nabi, ya, untuk seluruh manusia dan jin, dan menurunkan Al-Qur'an kepadanya, yang di dalamnya terdapat petunjuk bagi manusia dan keterangan akan petunjuk tersebut dan pembeda. Wa syara'a lahu wa li ummati ma wassa bihi Nuhan wa Ibrahim wa Musa wa Isa. Dan Allah Subhanahu wa taala telah mensyariatkan untuk nabinya dan Nabi Muhammad yang diutus ini, dan untuk umatnya, apa yang disyariatkan, apa-apa yang diwasiatkan kepada Nuh, Ibrahim, Musa dan Isa. Jadi bukan agama baru, agama yang memang sudah dibawa oleh para nabi-nabi terdahulu di sepanjang sejarah, dari semenjak Nabi Allah Nuh, ya, setelah banjir, ya, dan memusnahkan seluruh jenis manusia kecuali yang selamat di atas perahu. Ya, agama yang dibawa, agama kebenaran yang dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala keselamatannya. Ya, ya, Nabi Muhammad diwasiatkan, disyariatkan kepada Nabi Muhammad apa-apa yang diwasiatkan dan disyariatkan kepada nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad, yaitu diantaranya Nuh, Ibrahim, Musa wa Isa min ulil azmi, dari kalangan anbiya ulil azmi. Wa faddala dinahu ala sa'iril adyan. Tapi tidak sampai di situ. Dialah Allah yang telah memprioritaskan, mengunggulkan, mengutamakan agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad, mengungguli agama-agama yang dibawa oleh para nabi sebelumnya. Ya, karena dia agama yang merupakan penutup. Bahkan intisari dari terciptanya alam semesta adalah diutusnya Nabi Muhammad. Bahkan adanya para nabi yang ada tidak lain dan tidak bukan adalah karpet merah yang digelar untuk menyambut Nabi Muhammad SAW. Wa ja'alahu akrama khalqihi alaih, dan dia jadikan Nabi Muhammad, ya, Allah menjadikan Nabi Muhammad sebagai makhluk yang paling mulia di sisinya. Wa ja'ala ummatu khaira ummatin ukhrijat lin-nas, dan dijadikan juga umatnya Nabi Muhammad sebagai umat yang paling terbaik yang pernah tampil di pentas permukaan bumi ini. Yu'minuna billah. Kenapa mereka terbaik? Karena apa? Karena umatnya Nabi Muhammad. Yu'minuna billahi wal yawmil akhir, beriman kepada Allah dan hari kemudian. Wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar, dan saling memerintahkan ke jalan kebaikan dan saling mencegah dari jalan kemungkaran. Wa yata'awanuna 'alal birri wat taqwa, dan saling tolong menolong dalam mewujudkan kebaikan dan ketakwaan. Wala yata'awanuna 'alal itsmi wal 'udwan, bukan malah saling tolong menolong di dalam mewujudkan dosa dan permusuhan. Nah, ini ciri-ciri umat Nabi Muhammad yang keberadaannya dijadikan sebagai sebaik-baiknya umat yang pernah tampil di pentas bumi ini. Ya, tapi kalau enggak seperti ini sifatnya, bukannya umat Nabi Muhammad yang dibanggakan. Ya, enggak sampai di situ. Wa yuqimunas shalah wa yu'tunaz zakah. Mereka semuanya mendirikan salat, wa yu'tunaz zakah, dan menunaikan zakat, wa yatawasawna bil haqqi was sabr,
dan saling mewasiatkan satu dengan yang lainnya untuk membawa kebenaran dan sabar di dalam menggenggam kebenaran. Wajahiduna fi sabilillah, dan berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala apabila dituntut itu perjuangan. Wala yakhafuna fillahi lawmata laim, dan sama sekali tidak takut ya ancaman orang-orang yang mengancam karena Allah min ahli zayghi wal khidlan. Yang apabila ancaman itu datang dari orang-orang yang tergelincir dan orang-orang yang sengsara. Umatnya Nabi Muhammad SAW. Tapi kalau kita lihat sekarang umatnya Nabi Muhammad tatkala panggilan jihad sudah jelas-jelas terlihat ya, masing-masing sudah tampak sekali tidak ada yang menjadikan Islam itu sebagai kendali yang mengikat mereka satu dengan yang lain. Ya, tapi yang ada adalah ikatan kesukuan, ikatan kebangsaan, itu yang menjadi tolak ukur. Tatkala ada umat Islam yang dibombardir oleh seorang kafir ya di belahan negeri Palestina sekarang, bangsa-bangsa yang lain termasuk bangsa Arab yang dari situlah Islam tumbuh ya, malah sekarang menyatakan itu bukan urusan kita, itu urusan dalam negeri mereka. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Kenapa? Karena Islam sudah tidak dijadikan sebagai tali untuk mengikat antara kita dengan yang lain, satu dengan yang lain. Ya, Allah Subhanahu wa taala berkata wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpeganglah teguhlah kalian dengan tali temali Allah, yaitu agamanya Allah. Janganlah kalian bercerai-berai. Tapi sekarang disayangkan yang ada cuman kecaman, tapi sama sekali tidak ada yang bergerak. Yang bergerak malah milisi-milisi Islam yang berani mengatakan bahwa diri mereka adalah umat Islam, walaupun mereka bukan mewakili satu negara. Bahkan alhamdulillah ada satu milisi Islam yang sudah mengambil bagian besar dari negara, yaitu Yaman, yang berani menyatakan perang kepada kekufuran dan penyelewengan serta kezaliman yang melanda dunia ini. Ya, luar biasa. Kenapa mereka seperti itu? Karena negara tersebut dipegang oleh milisi Islam. Coba kalau dulu ya, yang pegang nasionalis, sama, nggak ada bedanya. Kalau yang bukan berarti kita musuh nasional, kita diperintahkan untuk cinta kepada tanah air kita. Tapi bukan berarti ya akhirnya nilai keislaman itu menghapus, ya, terhapus, sehingga kita tidak ada ikatan yang menggerak. Syuf, ciri umat Nabi Muhammad yata'awanuna 'alal birri wat taqwa. Saling tolong menolong di dalam mewujudkan apa? Kebaikan dan ketakwaan. Apa kata Nabi Muhammad SAW? Masalul muslimi lil muslimi kal bunyan. Apa? Al muslimu lil muslimi kal bunyan yashuddu ba'dhum ba'dha. Seorang muslim terhadap muslim yang lain, ya, ikatan mereka berdua ibarat bangunan yang kokoh yang saling mengikat sebahagian bahagiannya satu dengan yang lain sehingga berdiri dengan kokoh. Terus Allah katakan, Nabi Muhammad SAW mengatakan, "Matsalul mu'minina fi tarahumihim wa tawaduhim wa ta'atufihim kamatsalil jasadil wahid. Idza ishtaka minhu 'udwun tada'a lahu sa'irul jasadi bis sahari wal humma." Kata Nabi Muhammad SAW, perumpamaan orang Islam dalam keterikatan mereka, saling kasih sayang mereka, saling kepedulian mereka satu dengan yang lain, ibarat satu jasad, kata Nabi Muhammad SAW. Apabila satu anggota tubuh aja, cuman lidah, cuman kelingking kakinya sakit, cuman satu yang sakit, satu badan semua terpanggil, merasa peduli, merasa tersakiti. Sampai satu badan ini nggak bisa tidur dan merasa panas akibat cuman gara-gara salah satu yang kecil, ya, tersinggung seperti ada. Makanya, ya, jadi umat Islam, rendahnya umat Islam di mata dunia sekarang bukan karena apa-apanya. Masya Allah, kalau kita lihat sekarang maulidnya mungkin Masya Allah, makin penuh. Ya, kalau bikin acara luar biasa, tapi kok nggak beda tapi kok nggak sama sama dulu. Kenapa Allah memuji generasi-generasi terdahulu tidak seperti sekarang? Kenapa? Karena mereka sudah hidupnya masing-masing, hingga ada kepedulian atas nama Islam. Ya, mereka bingung mau bergerak, takut. Ya, yang ada pada mereka al-wahan, penyakit. Ya, apa yang disebut Nabi al-wahan? Apa itu wahan, wahai Rasulullah? Kata para sahabat, hubbud dunya wa karahiyatul maut.
cinta dunia dan takut mati. Ini kita bicara seperti ini bukan antara kita satu dengan yang lain. Kalau di depan kita udah ada kufur bawah, ya orang yang kafir, yang nyata-nyata kafir, yang terang-terangan dalam kekafiran, yang benar-benar memusuhi umat Islam, yang memerangi umat Islam. Ya. Apakah ciri-ciri umat Nabi Muhammad, kata Nabi di dalam kata Allah di dalam Al-Quran, ruhama bainahum, saling kasih satu dengan yang lain, nggak peduli perbedaan pendapat antara kita. Atas nama Islam kita saling kasih mengasihi, kita berpegang teguh di dalam mewujudkan sesuatu yang kita sepakati. Kita saling memaafkan atas perbedaan furu' di antara kita. Tapi asyidda 'alal kuffar. Ya, kita keras terhadap orang-orang kafir yang memusuhi umat Islam. Nah, ini semua ciri-ciri. Dialah Allah. Ini Allah yang dipuji sama Nabi Muhammad Habib Abdul Haddad. Allah pencipta alam semesta yang telah mengutus Nabi Muhammad, dan ini tujuan dari pengutusannya. Mudah menjadikan Nabi Muhammad sebagai Nabi terbaik dan umat yang terbaik karena begini ciri-cirinya, bukan seperti apa yang kita lihat sekarang. Alhamdulillah. Ya. Fama yasuddu an sabilillah. Sungguh tidak ada satupun yang mencegah seseorang atau kelompok dari jalan Allah. Wa yulumu 'alal qiyam biwajbi haqqillah, dan merasa kesal apabila ada kewajiban haknya Allah ditegakkan. Illadzina haqqat 'alaihimul kalimah minallahi wasyaqaa wal husna, kecuali orang tersebut yang enggak mau mewujudkan kebenaran hak Allah ditegakkan, kecuali orang-orang tersebut adalah orang-orang yang telah dinyatakan oleh Allah sebagai orang-orang yang sengsara dan merugi, wal khizyi wal hawan, dan orang-orang yang akan hina di dunia dan di akhirat. Wala yatajarradu li nushi ibadillahi wa da'wati ila babillahi illa alladzina sabaqat lahum minallahi al-husna bis-sa'adati wal aman. Dan tidaklah siapapun orangnya yang mengajak orang, menasihati hamba-hamba Allah dan mengajak mereka ke jalan pintu Allah, kecuali mereka-mereka orang yang telah dinyatakan oleh Allah mendapatkan kebaikan dan keberuntungan serta aman di dunia dan di akhirat, wal fawz war ridwan, dan kemenangan serta keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Ulaika warathatun nabiyyin, mereka lah itu adalah para pewaris para nabi. Jadi ada dua model orang dari kalangan umat Nabi Muhammad. Orang yang mengajak orang ke jalan Allah. Jalan Allah nggak dijegal, malah dibuka lebar-lebar, diajak seorang siapapun untuk berjalan di jalan Allah ini. Tapi ada sebagian lagi bukan yang ngajak, malah mencegah. Jalan Allah ditutup. Bantuan untuk umat Islam ditutup. Padahal Palestina kanan kiri atas bawahnya semua diapit oleh negara-negara Islam. Ada Yordania, ya, ada Suriah, ada Mesir. Itu semua mereka takut mereka buka. Cuman kenapa? Karena nggak mau bermasalah sama mereka. Takut mati, cinta dunia, takut kerajaannya hilang. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Nah, ini mencegah orang di jalan Allah ini. Orang mau berbuat baik, kita ngirim dana untuk kasih bantuan, dicegah. Nah, ini salah satu contoh ya yang masih hangat, ya, masih aktual dalam dunia kita ini sekarang, dunia internasional, dunia Islam internasional. Dan analogikan semua hal-hal ini, apa-apa yang terjadi di negeri kita, dimanapun kita merasa tersaingi apabila ada orang mau bikin acara dakwah ilallah sini, karena takut kesaing dunianya, dihasut, dicegah, akhirnya supaya nggak terwujud dakwah tersebut. Nah, ini sama. Kenapa? Karena tujuannya persaingan dunia, pengen dapat kedudukan, pengen dicium tangannya, ya, pengen biar dapurnya tetap ngebul. Kacau ini begini. Ya, bukan malah saling tolong menolong, saling dukung mendukung, malah saling jagal-jagalan. Ini disebut yasuddu an sabilillah, mencegah orang dari jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Enggak boleh kita kesal sama orang sedikit. Oh, ini orang enggak sejalan sama kita. Ya kan?
Walaupun mungkin dia mazhabnya lain misalkan, tapi selama ini dia ngajak orang baik, ngajak orang sholat, ngajak apa, nggak pernah bermacam-macam gitu. Ya gak? Walaupun dia mungkin alma maternya beda misalkan, tapi selama ini nggak pernah macam-macam. Dihasut, jangan tuh, itu alirannya abu-abu tuh, itu putih itu hitam itu merah itu. Dah. Ini nggak takut mereka. Iya gak? Apakah mereka nggak takut? Mereka tergolong orang-orang yang disebutkan dalam Al-Quran yasudduna an sabilillah, mencegah orang dari jalan Allah. Orang yang tadinya mau masuk Islam dicegah sama dia nggak masuk Islam. Jangan berani-beranian gitu. Malah kita satu sama kita, ya satu sama lain, sesama Islam gitu saling serang menyerang. Tapi giliran ada orang kafir yang jelas-jelas teroris dunia, ya orang-orang yang benar memusuhi Islam, malah kita diam aja. Ada apa namanya, maksiat yang digelar secara terang-terangan, diam aja kita. Nah, ini udah agama terus terang udah berubah sekarang, ya. Insyaallah kita umat Islam, ya insyaallah Allah bangkitkan, insyaallah Allah persatukan satu dengan yang lainnya. Jadi orang yang mengajak orang ke jalan Allah, tidak mencegah orang dari jalan Allah, malah mereka lah orang-orang yang beruntung, yang dijanjikan keamanan dan kemenangan serta keridhaan Allah. Mereka adalah pewaris para nabi, karena ini adalah jalurnya para nabi wa aimatul muttaqin, dan mereka adalah panutan-panutan orang-orang yang bertakwa. Wa khiratul rabbil alamin, dan manusia-manusia pilihannya Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam, minal mu'minin, dari kalangan orang-orang beriman. Tapi yang bagaimana? Ar-rasikhina fil ilm. Ya, kita ngajak Allah perlu juga bekal ilmu, perlu jejak dalam hal ilmu. Ya, al-mutahaqqiquna bihaqaqil iman wal islam wal iman wal iman Islam, yang benar-benar mentahqiq, mewujudkan hakikat iman, keyakinan dan keihsanan dalam diri. Ya. Nah, sampai di sini dulu. Al-waqifuna ala asrarillah fi mulki wa malakuti min tariqil kashf wal ayan. Nah, ini semua kata Habib Al-Haddad, orang-orang yang seperti ini, ya para ulama yang mengajak jalan orang ke jalan Allah berdasarkan ilmu dan keyakinan, keimanan, keihsanan, ya, yang benar-benar mengamplas dirinya sehingga bisa memahami rahasia-rahasia Allah dalam kerajaannya yang tersebar di alam semesta ini melalui penyingkapan dan lain sebagainya, ya mereka tidak mendapatkan kedudukan ini. Wa mafazu bihadhil manaqib wala wasalu ila hadhil maratib, mereka tidak mendapatkan kedudukan ini, tidak sampai ke martabat ini illa bihusnil iktifam. Kenapa? Karena mereka baik dalam mengikuti jejaknya para anbiya dan para mursalin, ya, dan mereka sempurna di dalam mengikuti jejaknya siapa? Imamil a'immah, imam alladzi arsalallahu lil alamin rahmatan, yaitu manusia yang telah Allah utus sebagai rahmat untuk para alam semesta. Abdillah, seorang hamba Allah yang tulen, wa rasulihi, dan utusannya, wa habibihi, kekasihnya, wa khalilihi, dan teman dekatnya, sayyidina, junjungan kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita mau benar-benar dianggap sebagai manusia yang benar-benar mengajak orang ke jalan Allah dengan ilmu dan iman dan keimanan, ya kalau kita benar-benar mengikuti jejak Nabi, kita masuk golongan orang-orang seperti ini. Karena Nabi memang seperti itu sih sifatnya. Ya, fi kulli hinin wa awan, ya sallallahu alaihi, semoga salawat Allah dan salamnya tercurah kepada junjungan kita, para keluarganya dan para sahabatnya di setiap waktu dan zaman. Salatan wa salaman daiman billahi al-malikid dayan, salawat dan salam yang senantiasa mengalir selama keabadian Allah, sifat Allah tegak, ya, dan memang akan terus tegak. Al-Malikid Dayyan, ya, sang raja yang akan memberikan balasan yang setimpal kelak di yaumul qiyamah kepada orang yang berbuat baik dan kepada orang yang berbuat buruk. Amma ba'du, kemudian daripada itu. Nah, sampai di sini insyaallah 2 minggu yang akan datang dalam keadaan sehat walafiat, panjang umur, kita berjumpa kembali, ya, kita mengkaji lagi nasihat dan ya langkah demi langkah kita ikuti tuntunan Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad agar benar-benar kita mengikuti jejaknya baginda Nabi Muhammad SAW dan mendapatkan ridhonya Allah. Ya, siap niat, pasang tekad, ya, untuk menjadi umat Islam yang sejati, yang saling tolong menolong, yang saling peduli, yang mau belajar, yang membekali diri dengan ilmu dan iman serta keyakinan yang baik. Ya, ingin menjadi umatnya Nabi Muhammad, ingin menjadi pewarisnya Nabi Muhammad. Ya, insyaallah
Semoga Allah wujudkan dengan taufiknya. Amin ya rabbal alamin. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatina fi dinina. Allahumma ma'a ahli al-qutri unsa wa dzakar, rabbi waffiqna wa waffiqhum lima tartadi qawlan wa fi'lan karama, warzuq bil kulli halalan da'ima wa akhil atqiya ulama nahdha bil khair wa nukfa kull shar. ربنا أصلح لنا كل الشؤون وأقر بالرضا منك العيون، واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا الرسل المنون، واغفر واستر أنت أكرم من ستر. وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا، والوفاء بكتاب فيه للناس شفاء، وعلى الآل الكرام الشرفاء، وعلى صاحب المصابيح الغرار. اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك، ولا تولنا وليا سواك، ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك. وحسبنا الله ونعم الوكيل، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم. الحمد لله رب العالمين. إلى أرواح هؤلاء القوم الكرام أصحاب التنصاني الحاج عبد الله بن علي الحداد الرسول وفرم الشيخ إلى أرواح محمد بن أحمد الحداد ومن صورته هنا من الأموات من مشايخنا ومشايخنا، أن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة والجنة، وأن الله يجعل علينا بركاته وأسرارا وأنوارا وعلوم ونفحات وسلامات في الدين والدنيا والآخرة وأسرار. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم.